Hello friends, saya Mr. Farizal. Terima kasih sudah datang di channel ini. Kali ini kita akan membahas Poco X3 GT setelah saya gunakan sebagai daily driver selama kurang lebih 6 bulan. Datang dengan jeroan Dimensity 1100 dengan fabrikasi 6 nanometer, tentu besar harapan para Mi fans atas performance dari Poco X3 GT ini. Dilengkapi dengan turbo charging 67 watt, di mana charger juga telah disediakan dalam box penjualnya. Nice! Alhasil, charging time pun jadi kencang. Poco X3 GT saya ini saya beli di marketplace di Tokopedia dan saya memilih warna wave blue. Saya beli sekitar di bulan November 2021 ya, di harga sekitar 4.500.000 kecil sih, 4510 kalau nggak salah. Untuk RAM varian yang 8 dan 256 GB. Saya cek saat dilakukan editing video ini, harga untuk varian 8 256 itu paling murah sekitar 4,8 sampai 5,2 friends, tergantung harga sellernya masing-masing. Baiklah, mari kita langsung saja ke kekurangan dan kelebihan menurut saya. Mari kita bahas untuk kekurangan terlebih dahulu. Yang pertama menurut saya adalah desain. Tersedia dalam 3 warna yaitu Stargaze Black, Wave Blue, dan Cloud White. Dibalut dengan desain bodi yang khas handphone Xiaomi atau Poco. Bodi Poco X3 GT ini menggunakan plastik material ya, baik itu di frame maupun di backdoornya. Pada bagian backdoor, awalnya saya mengira bahwa garis-garis yang ada di backdoor hanya desain garis biasa aja. Ternyata setelah datang unitnya saya cek itu garisnya timbul guys. Kalau secara desain sih cukup kokoh ya, nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis juga. Ya sedang-sedang aja gitu, dan beratnya juga standar, nggak sampai 200 gram. Namun feeling backdoornya ini yang saya agak kurang suka ya, terlalu plastik banget sih. Jadi gampang ditebak lah kalau ini memang bahan materialnya bukan metal atau bukan kaca juga. Overall secara desain saya sih memang kurang terlalu suka, namun untuk desain ini adalah preferensi masing-masing ya. Ada yang suka, ada yang enggak. Kekurangan berikutnya adalah di software. Ini juga preferensi masing-masing ya, jadi ada yang suka dan ada yang tidak. Dan di sini sayang sekali saya kurang sreg dengan MIUI ini, walaupun telah saya update ke MIUI 13. Seperti biasa, iklan juga masih ada pada saat install aplikasi, walaupun memang bisa dimatikan sih secara manual, tapi kan itu ribet ya. Dan entah kenapa unit saya ini kadang pada saat digunakan untuk membuka YouTube, itu ada seperti gejala freeze gitu. Jadi nggak mau di play dan tetap buffering terus, padahal internetnya nggak ada masalah. Solusinya biasanya di close terlebih dahulu, jadi harus di close semuanya, baru saya open lagi YouTube-nya dan itu bisa lagi. Apa ada yang pernah mengalami? Kalau ada bisa tulis di komen ya. Yang pertama apalagi kalau bukan performa. Dibekali dengan prosesor MediaTek 1100 dengan fabrikasi 6 nanometer, RAM LPDDR4X dan penyimpanan UFS 3.1, performa dari Poco X3 GT ini tidak ada keluhan selama saya gunakan. Saya gunakan sebagai daily driver biasa, daily activity untuk medsos, kamera, cek email, dan ngegame tipis-tipis aja sih. Karena memang saya bukan gamer ya friends ya, sorry sebelumnya. Biasanya saya cuman ya main Clash Royale dan main Mortal Kombat aja sih. Dan semuanya berjalan sangat lancar, nggak ada lag, nggak ada suhu yang overheat, semuanya normal-normal aja. Karena prosesor kelas flagship ini menurut saya sangat stabil, dewasa, dan bisa digaspol, dipakai ngapain aja oke. Terlebih lagi ada desain plastiknya itu juga jadi keuntungan juga ya, jadi nggak menghantarkan panas seperti di desain metal ataupun desain yang kaca. Kelebihan berikutnya yang saya suka adalah displaynya. Bro, displaynya kan IPS, tapi kok masuk kelebihan sih? Oke, ini pendapat saya ya. Layar IPS-nya itu surprisingly sangat oke loh.
ya masih beti-beti lah, beda-beda tipis sama layar AMOLED. Apalagi didukung dengan refresh rate sampai 120 Hz juga, jadi no issue menurut saya. IPS yang ditampilkan sangat jernih, pewarnaan cukup luas, dan detail yang disajikan dengan bagus juga. Dan ini juga sudah di IP3 juga ya. Digunakan di bawah sunlight pun masih terlihat dengan baik. Memang nggak sebaik AMOLED, tapi masih sangat baik. Serta digunakan di ruangan gelap saat tidur pun masih sangat nyaman di mata. Kemudian kelebihan berikutnya adalah di dual speaker dan charging speednya. Sudah didukung dual speaker dengan grill di bagian atas dan di bawah, suara yang dihasilkan pun cukup seimbang. Didukung dengan Dolby Atmos, suara terdengar jernih, bass juga cukup berasa, namun ya jangan dibandingkan sama dual speaker yang flagship ya. Ingat, ini harga 4,5 jutaan. Dan yang berikutnya adalah paket penjualan. Kelengkapan penjualan dari Poco X3 GT ini sangat komplit, plit. Dapat charger 67 watt, dapat soft case, pelindung layar yang sudah terpasang, dan tidak lupa juga dongle Type-C to 3.5 mm juga disediakan. Kenapa nggak bahas kamera ya? Menurut saya, performa kamera yang ada di Poco X3 GT ini bukan kekurangan dan bukan kelebihan juga ya. It means saya nggak terlalu impress dan nggak kecewa juga. Hasilnya standar sesuai dengan harganya. Jadi berikut terlampir contoh foto dan videonya ya. Silakan teman-teman nilai sendiri bagaimana hasilnya, oke atau enggak. Kita coba video selfie-nya ini 1080p 30 frame per second, SDR on ya, SDR-nya. Ini mikrofon dari Poco X3 GT. Saya nggak pakai apa-apa, nggak pakai mic. Ini sambil jalan ya, kita lihat hasilnya. Oke, ini testing video 1080 30 frame per second dengan steady mode on ya. Bisa dilihat ini adalah mikrofon dari Poco X3 GT. Ini saya sambil jalan, cukup stabil tapi maksimal di 30 frame per second ya. Oke, kita coba sambil lari. Dan ATP 30 frame per second steady on. Kali ini video 1080p 60 frame per second. Untuk di sini metode steady video nggak bisa dinyalakan, tapi terlihat cukup stabil ya. Ini saya sambil jalan. Sekarang resolusi 4K 30 frame per second, maksimal di 30 frame per second untuk 4K. Ini kita lihat sambil jalan.
Oke, bagaimana hasilnya? Kesimpulan saya, overall saya sangat puas dengan Poco X3 GT ini. Dan menurut saya sangat layak untuk dijadikan daily driver karena performa yang balance di berbagai sisi. Yang kamera saya nggak masukkan pun sebenarnya ya bukan kelebihan, bukan kekurangan. It's okay. Sekian review singkat pengalaman saya menjadikan Poco X3 GT ini menjadi daily driver saya kurang lebih selama 6 bulan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton guys.